teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat kalian yang lagi nonton sekarang, dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama kita di Tatanan, Talk Show with Duta Kebidanan. Nah, seperti biasa, kita mengundang tamu yang luar biasa. Tapi pertama, kenalin aku dulu, Habibah Filza dan teman aku. Nazlia Soraya. Nah, jadi di sini kami sebagai host sekaligus MC yang akan mengaluni dan membawakan acara pada hari ini. Jadi tamu kali ini juga sangat spesial, yaitu Kakak Nur Alanor. Biasanya dipanggil apa nih, Kak? Kak Melan aja. Kak Melan ya. Jadi lebih enak kita panggil Kak Melan aja ya. Nah, jadi Kak Melan ini merupakan mahasiswa kebidanan yang aktif di organisasi. Organisasinya itu ada HMJ ya, Kak? Nah, HMJ tahun 2000 berapa? 2023 2024. Nah, 2023 dan 2024. Di HMJ Kakak jabatannya sebagai apa, Kak? Kakak jabatannya sebagai koordinator divisi pendidikan dan kemandirian. Nah, jadi kakaknya ini divisi pendik ya. Koornya lagi guys. Jadi bisa kita nilai ya, berarti untuk di pendidikan dan kemandirian ini di situ ketegasan ya. Ya, karena emang pendidikan. Dan Kak Melan ini juga merupakan runner up 2 kampus ambassador tahun 2023 ya, Kak. Nah, jadi kakaknya ini luar biasa dan sangat berprestasi. Dapat kita nilai dari di sini ya guys, kakaknya ini sangat bisa mengatur waktu antara organisasi dan juga perkuliahan. Oh ya, jadi kita lupa nih nanya kakaknya, kabar kakaknya gimana nih hari ini, Kak? Alhamdulillah baik, Baik ya, sehat ya. Ya, alhamdulillah ya, Kak. Jadi kakak udah siap ya nih kita tanya-tanya seputaran diri kakak dan keaktifan kakak di organisasi? Tentunya siap sih ya. Siap, Kak. Langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Di sini apakah boleh kakak ceritakan sedikit tentang perjalanan kakak sampai akhirnya terpilih sebagai runner up 2 kampus ambassador 2023? Dan apa motivasi kakak untuk mengikuti kompetisi kampus ambassador itu? Mungkin perjalanan ya. Jadi untuk perjalanan kampus sampai terpilihnya jadi kampus ambassador itu, karena sebelumnya kami nggak ada ya pemilihan duta kebidanan seperti kalian ini sebelumnya. Jadi langsung dipilih kemarin 10 mahasiswa dari jurusan kebidanan itu untuk dikirim atau mengikuti pemilihan kampus ambasador. Jadi karena kami sebelumnya nggak ada duta kebidanan, jadi tentunya nggak ada pengalaman ya sebelumnya. Jadi mungkin itu kebingungan kami dulu. Jadi kami di situ bersepuluh sendiri-sendiri. Jadi kami agak kebingungan dan kami sendiri-sendiri dan menggali dari kampus ambasador itu. Jadi dari technical meeting kami sudah bingung gimana ini gitu. Nah, kayak sebelumnya karena di jurusan lain ada duta kebidanan, mereka sudah bersikap seperti duta, sudah gimana duduk secara duta, gimana cara batuk atau jalan secara duta, iya kan? Secara anggun gitu. Jadi karena kami dari kebidanan nggak ada pengalaman sebelumnya, karena nggak ada duta kebidanan, jadi kami bingung. Mungkin di situ minusnya sih ya. Jadi pada waktu technical meeting kami lihat-lihat orang, kami pelajari di mana yang harus diperbaiki gitu. Sampai kami searching di sosial media gimana cara bersikap seperti duta dan apa-apa aja sih rangkaian-rangkaian agar terpilihnya menjadi duta kampus gitu. Dan akhirnya mungkin pas waktu bakat, mungkin kami dimaksimalkan di bakat saja karena sebelumnya kami kurang pengetahuan ya, kurang pengalaman gitu, karena di kedutaan mungkin kami fokusnya di bakat dan fokus FGD, fokus group discussion ya. Nah mungkin di situ di presentasi itu kami maksimalkan, yaitu menampilkan dan memperlihatkan public speaking yang kami miliki. Mungkin di situ ya kelebihan kami, dan mungkin di bakat kami juga maksimalkan juga untuk menampilkan bakat yang terbaik, dan akhirnya terpilihlah
satu di antara kami itu untuk melanjutkan ke grand final, yaitu saya sendiri. Ya, alhamdulillah ya ada gitu, karena sebelumnya dari kakak tingkat dan dosen-dosen itu mereka itu menyampaikan kepada kami, karena sudah 3 tahun di jurusan kebidanan itu nggak ada yang menjadi kampus ambasador. Jadi mungkin itu motivasi kami agar kami bekerja keras dan semangat untuk mengikuti kampus ambasador itu, untuk menjunjung kembali nama bidan, untuk memperlihatkan kembali nama bidan di Poltekkes ini. Dan akhirnya mungkin karena niat kami seperti itu ya, alhamdulillah gitu ada salah satu dari kami yaitu masuk itu ya, saya sendiri tadi. Mungkin itu sih ya motivasinya. Iya. Oh ya Kak, tadi kan kata kakak untuk jadi kampus ambasador ini fokusnya di minat bakat sama FGD. Untuk minat bakat itu kan menampilkan bakat ya. Kalau dari kakak itu kemarin bakatnya apa, dan apakah boleh di-sharing gimana cara latihannya, cara mempersiapkannya, sedangkan itu kakak pertama kalinya mengikuti kompetensi kampus ambasador. Iya, mungkin bakat karena saya sebelumnya santri ya. Ya, karena sebelumnya saya di pondok pesantren, dan bakat satu-satunya yang saya miliki yaitu berpidato. Dan karena di pesantren itu kami wajib menggunakan 2 bahasa, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi mungkin saya memadukan bakat dan kompetensi yang saya miliki. Dari itu saya membuat pidato, yaitu pidato 3 bahasa, ya, pidato bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Jadi karena saya ini juga sih nanya-nanya, karena pas waktu technical meeting saya sudah membuka relasi ya, sudah banyak teman, jadi saya nanya-nanya bakat apa sih yang kalian tampilkan nanti, bakat apa sih, dan kebanyakan itu menyanyi, menari ya, dan pidato. Dan pidato itu mungkin mereka bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu saja. Jadi mungkin dalam pikiran saya, kalau misalkan saya tidak bisa menjadi yang terbaik, mungkin saya bisa menjadi yang berbeda gitu. Ya, jadi saya menampilkan bakat itu pidato 3 bahasa, dan itu saya satu orang saja yang menampilkan bakat seperti itu. Ya mungkin dari situ sih orang melihat, oh ini beda nih gitu. Mungkin orang tuh jadi notice jadinya gitu. Padahal sebelumnya nggak kenal siapa saya gitu ya. Mungkin dari situ yang saya maksimalkan di bakat itu. Ya. Keren ya. Untuk latihannya tuh kakak berapa lama ya kalau bersiap itu? Oh, latihan ya. Kalau latihan kayaknya 3 hari deh kayaknya. Iya, soalnya 3 hari. padat banget kemarin tuh jadwal-jadwal di kebidanan, apalagi di HMJ itu waktu kami gempar-gemparnya Prokja 17 Agustus. Iya, jadi pada saat itu kami fokus dulu ke HMJ, dan akhirnya nanti pas bakat itu saya latihan 3 hari. Alhamdulillah ya itu bisa ya maksimalkan ya itu. Dan bahkan kakak yang mewakili jurusan kita ya. Alhamdulillah. Itu sangat keren ya. Iya. Kok bisa gitu, cuma 3 hari bisa menampilkan semaksimal mungkin dan terpilih. Itu pun 3 hari ya. Gimana kalau kakaknya tuh punya banyak waktu gitu? 3 hari terus 3 bahasa. Iya. Nah, terus nih Kak, menurut Kakak apa sih peran organisasi mahasiswa dalam mendukung perkembangan diri mahasiswa, khususnya di bidang kebidanan? Peran organisasi mahasiswa, karena saya berkecimpungnya di himpunan mahasiswa jurusan HIMA, HMJ ya, mungkin itu perannya sebagai wadah sih ya, sebagai wadah tempat mahasiswa-mahasiswa lain untuk mengembangkan dirinya, untuk mengembangkan kreativitasnya. Karena kalau misalkan tidak ada wadah, mungkin tidak mungkin ya mahasiswa-mahasiswa lain itu untuk menampilkan gitu. Karena mungkin dari informasi-informasi lomba-lomba, contohnya ya, dari dosen atau dari pihak rektorat itu pertama kali yaitu diinformasikan dulu, karena bersistem ya, bertahap gitu, mungkin dari dosen dan ke himpunan mahasiswa. Kalau misalkan himpunan mahasiswa itu tidak membuka wadah, tidak menyampaikan informasi-informasi itu, mungkin tidak akan bisa
mahasiswa-mahasiswa tentunya jurusan kebidanan ya untuk memperlihatkan atau menampilkan bakat-bakat yang mereka miliki gitu. Hmm. Jadi nih Kak, Kakak kan aktif di dua organisasi ya Kak, HMJ sama Kampus Ambassador. Nah, di situ kan banyak project-project yang harus Kakak jalankan, terutama juga di HMJ Kakak sebagai koor di divisi Pendi ya Kak tadi. Terus juga di Kampus Ambassador, Kakak juga sebagai runner up 2. Itu kan dua organisasi itu sibuk dan padat gitu. Nah, terus juga di perkuliahan, kita ini kan jurusan kebidanan yang dikenal dengan jadwalnya sangat padat. Nah, jadi gimana sih Kak cara Kakak membagi waktu antara tiga hal itu? Apakah ada tips nih untuk teman-teman yang juga ingin aktif di organisasi? Ya, mungkin tips ya untuk membagi waktu tadi. Karena sebelumnya juga saya pikirkan ya sebelum menjadi himpunan mahasiswa jurusan, sebelum menjadi kampus ambasador itu saya sudah pikirkan dan sudah saya pertimbangkan saya sanggup atau tidaknya karena saya sudah memilih dan saya sudah menjadi ya. Mungkin itu tiga-tiganya itu sebuah tanggung jawab. Jadi saya selalu berpikir bahwa perkuliahan, bahwa HMJ sama kampus ambasador itu adalah tanggung jawab saya. Mungkin saya tidak bisa melepas salah satunya dan diantaranya gitu ya. Jadi tiga-tiganya harus dijalani. Mungkin cara saya membagi waktu itu yaitu memberikan schedule tadi ya, memberikan schedule dan di schedule itu saya tulis juga deadline-nya. Jadi kita tahu nih deadline mana nih yang Paling dekat ya paling dekat gitu. Jadi itu dulu yang kita kerjakan. Misalkan nih saya lagi dinas di rumah sakit misalkan. Dan ada tugas dari himpunan mahasiswa jurusan dan ada juga tugas dari CA gitu. Jadi kalau misalkan bisa kita kerjakan beriringan, kita kerjakan gitu. Misalkan pas dinas gitu. Kalau misalkan ada waktu luang, kita lihat lagi pekerjaan misalkan di HMJ. Kalau misalkan pekerjaan itu bisa kita dikerjakan di tempat dinas, kita kerjakan sedikit demi sedikit lah gitu. Jadi pas waktu selesai dinas, kita ada waktu ke organisasi. Jadi kita sempat-sempatkan setelah dinas itu harus ke organisasi itu. Mungkin itu ya, kita lihat dari deadline mana yang terdekat dulu. Ya, jadi tiga-tiganya harus kita kerjakan, nggak bisa kita tinggalkan salah satunya gitu. gitu ya Kak. Untuk tips dari Kakak atau kebiasaan Kakak untuk menyusun schedule itu gimana ya Kak? Apakah ada trik-trik tertentu biar Kakak ini selalu ingat gitu Kak? Gimana? Karena saya mungkin dari dulu ya, saya itu mungkin dari pesantren, dari SMP dulu tuh saya selalu bikin sticky note kalau misalkan ada jadwal-jadwal seperti itu. Jadi karena kita cewek, kita suka bercermin ya. Iya. Semua cewek kayaknya. Iya, mau tiap detik ya gitu ya. Iya. Kalau misalkan pasti bercermin. Mungkin dicermin gitu. Ya, dicermin. Saya kasih sticky note itu jadwal dan deadline-nya. Dan bisa juga di kalender sih ya, Dek. Di kalender biasanya ada sih alarm yang Oh iya, yang ada kan buat ini ya alarmnya. Iya, misalkan di setel acara gitu. Iya, ya. kalau misalkan kita di luar karena nggak sempat bercermin, jadi biasanya di kalender, misalkan di tanggal seini ada jadwal acara ini gitu. Jadi kita kasih dulu itu biasanya ada alarm gitu, ya, supaya ingat gitu. Jadi biar lebih ingat dan masuk juga kan notifikasinya. Ya. Dan kita detik juga pegang handphone ya kan Kak. Dan biasanya malam sih saya selalu ngecek itu. Biasanya sebelum tidur pasti kita ngecek dulu schedule-nya. Besok kita ngapain ya gitu. Atau 2 hari lagi kita ngapain. Jadi setiap malam sebelum tidur itu kita lihat dulu schedule apa yang kita kerjakan gitu. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman buat kalian yang nonton, tips ini sangat berguna. Dan ini udah jadi contohnya ya guys. Kakaknya mampu menjalankan 3 hal sekaligus sebagai himpunan mahasiswa, sebagai CA. Nah, dan juga sebagai mahasiswa kebidanan. Jadi nggak ada alasan buat kalian yang bilang nggak ada waktu. Iya. Karena semua tergantung prioritas. Oke, lanjut. Tentu banyak pengalaman seru nih yang akan dapatkan di HMJ Kebidanan.
Apakah boleh diceritakan Kak tentang pengalaman yang paling berkesan selama Kakak terlibat dalam kegiatan organisasi? Ya, di dua organisasi tadi ya, Himpunan Mahasiswa Jurusan sama Kampus Ambasador. Mungkin di HMJ dulu yang paling berkesan itu yaitu pada saat LDKM. Ya, karena untuk LDKM itu di jurusan kebidanan saya sendiri sebagai ketua pelaksananya, mungkin itu sangat berkesan banget karena untuk LDKM itu nggak satu acara aja gitu, nah, nggak satu hari aja acaranya. Jadi mungkin dari pra LDKM, LDKM sampai LDKM lapangan. Mungkin dari situ ya sangat berkesan karena banyak berkumpul kami organisasi ya, mungkin dari panitianya sendiri. Nah, jadi banyak waktu, banyak kami ngobrol, banyak quality time-nya sama teman-teman, dan ada juga yang kayak suka dan dukanya gitu. Mungkin itu sangat berkesan, dan juga mungkin banyak hal-hal sulit yang kami lewati di LDKM itu. Karena mahasiswa itu kalian sendiri ya yang kami ya. Kita ya, dan kita masih ingat Iya, yang kami LDKM kan gitu, nah ya. rasanya menjadi mahasiswa yang menjalani LDKM itu. Nah, waktu itu panitianya itu salah satunya itu adalah Kak Melan. Kak Melan ini merupakan ketuanya. Jadi kami tahu gimana hektiknya, gimana maksudnya gimana keseruan dan kebersamaannya, kita pun juga ikut merasakan. Karena kalian sebelumnya ya masa transisi ya kemarin dari kehidupan sebagai siswa SMA akhirnya ke mahasiswa gitu. Mungkin transisi itu sangat sulit kalian jalani. Jadi mungkin kami juga sulit juga gitu ya untuk menjalani itu. Tapi kami berusaha untuk meyakinkan kalian gimana kalian bisa bertahan gitu. Mungkin banyak nangis ya kemarin. Iya, sangat banyak menangis. Iya, karena ada bindemnya kemarin. Ada bindem-bindemnya. Mungkin di situ saya meyakinkan dulu bindem-bindemnya supaya bisa memberikan motivasi ke adik-adiknya. Dan itu sangat sulit untuk kalian tuh melangkah sampai akhirnya ke LDKM lapangan gitu. Iya, guys. Banyak yang ingin mengundurkan diri Tapi jangan putus asa karena kita berdua ini adalah contoh yang bisa survive di LDKM yang dijalankan oleh Kak Melan. Ya, akhirnya kami bangga sih ya karena Prokja ini terlaksana, dan mungkin ada satu orang saja kemarin tuh yang mengundurkan diri. Akhirnya kayak 99% lah. Panitia untuk anggota LDKM ini berhasil melewati dari rangkaian acara LDKM itu. Mungkin itu yang sangat berkesan ya di LDKM itu. Ya, mungkin di CA ya di Kampus Ambasador. Mungkin yang berkesan itu waktu pemilihan Kampus Ambasador. Karena di situ karena kami bersepuluh, dan itu kami panitia cuma bersepuluh orang. Ada sih ya dibantu dari BEM, yaitu divisi Kementerian SMB. Tapi tetap saja kami bersepuluh yang maksimal untuk menjalankan tugas itu, karena bayangkan satu prokja dikerjakan cuma bersepuluh, sama ya seperti kalian ya. Itu sangat sulit menurut saya ya, itu sangat sulit di organisasi di CA itu. Tapi akhirnya bisa ya terlewati dari perbedaan persepsi antara bersepuluh itu, dan akhirnya kami bisa mendewasakan diri, bisa mencari jalan tengahnya gitu. Mungkin di CA itu, di HMJ tadi ya mungkin itu sih pengalaman kakak di organisasi. Tadi kan itu merupakan pengalaman berkesan. Kalau menurut kakak pelajaran penting dari kakak sebagai anggota organisasi keduanya itu apa ya? Apa deh yang pelajaran ya yang bisa diambil nih kak, apa aja? Pelajaran yang bisa diambil mungkin nggak bisa egois ya. Kalau misalkan di organisasi kita punya pendapat dan harus dikemukakan, jika tidak diterima itu mungkin jangan egois, jangan kekeh ya. Jangan kita ini pendapatku harus dijalani nih, pendapatku ini misalkan tidak diterima nggak apa-apa gitu. Maksudnya
nggak bisa sih ya, karena banyak orang dan banyak kepala juga. Kalau misalkan kita nggak, yang penting kita sudah mengemukakan pendapat kita, dan mungkin kerja tim sih ya, kerja tim itu sangat penting di organisasi, dan itu mungkin akan apa sih ya, sangat berguna untuk kita nanti, karena kita kan nanti bekerja, apalagi kita di dunia kesehatan. Yang bertemu langsung dengan Uh-uh. pasien, banyak orang. Iya, mungkin itu yang sebelumnya kita introvert, karena di organisasi kita harus disuruh itu mengumumkan pendapat, harus bersosialisasi, akhirnya kita terbiasa gitu, dan itu sangat berguna nanti untuk kita ke depannya. Dan mungkin yang terakhir itu pelajaran yang kita bisa ambil yaitu karena di organisasi tersistem ya, Dek. Ya, tersistem gitu. Terorganisir lah gitu. Jadi nggak bisa kita ingin melakukan sesuatu itu langsung dilakukan gitu. Maksudnya nggak ada jalannya gitu. Karena di organisasi sebelum kita misalkan ada prokja sebelum prokja itu kita sebelumnya apa gitu, briefing dulu kah atau mempersiapkan apa, nggak bisa langsung kita kerjakan di hari itu juga. Berarti sebelumnya ada persiapan. Mungkin itu sih yang pelajaran yang bisa saya ambil gitu. Jadi gitu ya Kak. Jadi untuk di organisasi tadi itu kita mengerjakan secara tersistem dan terorganisir. Jadi itu untuk memaksimalkan kerja tersebut. Nah, jadi mungkin sampai di sini dulu ya. Kita break sebentar, kita minum-minum dulu. Kakaknya biar kita arahkan buat ngemil-ngemil dulu ya. Kembali lagi nanti. Dadah. Kembali lagi bersama kami di Tatanan Talk Show with Duta Kebidanan. Nah, jadi kita tadi udah break ya. Tadi kita udah minum juga, terus sudah makan-makan. Iya, jadi kita lanjut. Nah, lanjut ya Kak. Tadi kan kita sudah bincang-bincang seputar HMJ Kebidanan, terus juga CA. Nah, terus yang kali ini yang beda nih Kak. Kakak kan memilih kebidanan sebagai jurusan kuliah nih. Apa yang membuat kakak tertarik di bidang ini dan apa harapan kakak ke depannya dalam berkontribusi di dunia kesehatan? Di dunia kesehatan ya, bidan. Karena sebelumnya saya kurang minat ya, maksudnya nggak kurang minat sih, nggak tahu gitu, nggak expect gitu ya. Iya. Lebih ke nggak expect. Iya, nggak expect gitu saya masuk ke dunia kebidanan ini, tapi ya karena sudah takdir ya, juga sudah kita ditempatkan di sini ya jalani aja gitu. Tapi lama kelamaan saya juga tertarik karena kita sudah banyak dinas, banyak juga di lingkungan rumah sakit gitu, kayak dunia kesehatan. Jadi akhirnya saya kayak terbuka gitu pikiran saya bahwa saya tertarik di dunia ini. Mungkin di kebidanan ini kenapa saya tertarik, yang pertama itu orang-orangnya, mahasiswa-mahasiswanya cewek semua. Dan dikenal yaitu bidan tangguh katanya ya. Karena semua itu cewek yang mengerjakan. Jadi kenapa saya tertarik, karena sebelumnya yaitu marak-maraknya kemarin yang perbedaan gender ya gitu. Ya antara laki-laki sama perempuan gitu, dan banyak yang meremehkan bahwa perempuan ini nggak bisa lebih dari laki-laki. Tapi karena saya melihat semua mahasiswa yang ada di kebidanan ini yaitu tangguh tadi, semua yang dikerjakan yaitu kita sendiri ya sebagai cewek, nggak ada cowoknya. Jadi saya mungkin saya berkesan sih, maksudnya saya termotivasi gitu untuk masuk kebidanan ini. Untuk membuktikan bahwa di luar sana nggak cuma cowok saja yang bisa berkembang, nggak cowok saja yang bisa menjadi pemimpin gitu, karena bidan juga bisa. Karena kita lihat kan bidan-bidan senior kita itu nggak hanya menjadi seorang bidan saja, nggak hanya untuk menolong persalinan aja, walaupun itu adalah tugas utama kita, tapi banyak di luar sana, banyak bidan-bidan yang itu jadi dosen gitu ya, dan jadi pembisnis juga ada, kayak ketua IBI gitu, kayak memimpin. Nah itu kayak kelihatan bahwa bidan ini lebih mandiri dari
nggak kita menyinggung profesi lain, Iya. tapi mungkin di kebidanan itu karena cewek semua tadi. Jadi itu sih yang saya berkesan banget, saya sangat termotivasi bahwa kita bisa perempuan itu melebihi dari laki-laki gitu ya. Jangan bilang perempuan itu lemah ya. Iya. Tangguh ya kita, bidan Iya. tangguh Dan katanya. tangguh. Nah, lalu tadi kan kakak nih aktif di dua organisasi. Kita selalu bilang kakak nih aktif di dua organisasi ya dari tadi, Iya. tapi karena emang kelihatannya begitu guys. Tantangan apa sih yang kakak hadapi dalam mengikuti kompetisi kampus ambassador dan menjalani peran di HMJ, dan bagaimana cara kakak untuk mengatasinya? Contohnya kayak misalnya pada saat kakak selama menjalani kompetisi itu ada kesibukan-kesibukan kan dengan HMJ lain, itu tantangannya apa aja nih kak, boleh di-share nggak? Ya, tantangannya sama sih ya, pembagian waktu. Iya. Ya, sama yang Masalah utama kayaknya, tantangan utama gitu ya. itu sih ya, untuk tantangannya itu mungkin pembagian waktu karena tuntutan dari keluarga juga harus fokus ke pendidikan, ke perkuliahan gitu ya. Apalagi kita waktu dinas gitu, apalagi pas waktu kemarin tuh kita dinas, terus di HMJ itu acara 17 Agustus, ada Prokja, dan ada pemilihan CA juga. Jadi itu sih tantangannya kemarin tuh pas awal-awal. Jadi dari kitanya dulu ya, mungkin sudah dijelaskan sebelumnya tadi ya untuk pembagian itu tadi, pembagian waktu tadi. Iya, untuk melihat deadline-nya tadi. Mungkin itu sih pembagian waktu tantangannya Tantangan besar ya yang Kak. paling besar. Kalau misalkan kayak berbeda pendapat sama teman-teman sejawat atau teman-teman seorganisasi itu kayaknya biasa aja, nggak terlalu terbawa sampai berkepanjangan waktu gitu. Selesai itu selesai gitu. Kalau misalkan untuk pembagian waktu itu sih yang sulit, takutnya lalai gitu ya, nggak maksimal gitu. Pas waktu dinas kita nggak maksimal karena kepikiran di tugas ini, di tugas itu, mungkin itu sih awal-awalnya. Tapi makin hari, mungkin makin lama, mungkin kita terbiasa sudah dan mencari solusinya tadi, yaitu dengan schedule tadi. Ya. By the way nih Kak, kakak kan untuk motivasi masuk kebidanan tadi karena untuk membuktikan bahwa perempuan juga bisa mandiri Iya. gitu kan. Terus juga untuk masuk kampus ambasador tadi juga motivasinya ya karena dadakan juga ya Kak, tapi kakak bisa menjalaninya. Terus untuk HMJ ini kakak itu motivasinya mengikuti organisasi himpunan mahasiswa kebidanan ini apa ya? Motivasi ya untuk masuk ke himpunan mahasiswa ya, mahasiswa jurusan HMJ kebidanan. Karena kenapa saya memilih HMJ ya? Karena mungkin saya tuh berpikir di jurusan kebidanan ini pasti saya butuh orang-orang di kebidanan itu gitu, yaitu teman-teman, kakak-kakak tingkat, terus dosen-dosen gitu. Jadi mungkin di HMJ itu jadi wadah saya, jadi tempat saya untuk mempermudah di perkuliahan ya. Mungkin tahap saya untuk nantinya saya mudah gitu kayak konsul ke dosen ini, ke dosen itu. Di HMJ kita sudah dibiasakan kayak menemui ya, mengenal dosen ini, dosen itu. Jadi itu sih tujuan saya ya, motivasi saya untuk masuk ke HMJ kebidanan agar saya bisa mengenal orang-orang di lingkup kebidanan itu. Ya. Biar bisa memudahkan kakak dalam banyak hal ya. Mungkin itu sih yang saya dapatkan benefitnya juga. Ya, itu sangat mempermudah saya. Boleh lanjut? Nah, terus di bidang kebidanan nih, banyak hal yang berhubungan langsung dengan masyarakat, Kak. Menurut Kakak, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi selama perkuliahan di kebidanan saat ini? Untuk saat ini ya, karena kita pendidikan vokasi ya, kebanyakan kita praktek. Kebanyakan praktek. Dan karena saya juga yaitu berasal dari Kalimantan Tengah, dari Kalteng, dan akhirnya ke Kalsel, itu budayanya beda sih. Beda. Jadi
mungkin tantangannya itu pas Ada. waktu kita turun ke masyarakat. Kalau misalkan di rumah sakit, Adaptasi. kalau misalkan di rumah sakit itu masih bisa ya dijalani. Tapi semenjak akhir-akhir ini kita ke puskesmas, ke lingkungan puskesmas, dan itu kita harus ke posyandu. Terus kemarin kami ada bimbingan keluarga ya, asuhan keluarga gitu. Kita harus ke keluarga dan itu di Cempaka kemarin, dan ada KKN juga. Jadi mungkin harus gimana ya menggali, dan itu tuh kayak Lebih masyarakat, akurat gitu masyarakat gitu iya ya, Kak. masyarakatnya itu ada yang mudah tersinggung, ada yang nggak bisa menerima pendidikan Masukan. pendidikan kesehatan yang kita berikan, nggak semudah di rumah sakit gitu. Kalau misalkan di rumah sakit kita masih bisa ya. Ya. Kalau misalkan di masyarakat yang sekarang ini mungkin budayanya itu beda. Di saya mungkin itu sih, untuk mengenal dulu budaya mereka dan menyesuaikan budaya mereka, baru kita bisa memberikan pendidikan kesehatan yang kita berikan gitu. Mungkin nggak bisa langsung kayak ini datang nih kita sebagai mahasiswa kesehatan gitu langsung memberikan pendidikan kesehatan, itu mungkin bisa nggak diterima gitu Iya, sama masyarakat di sulit. sana. Iya. Kita harus pendekatan terlebih dahulu, kayak ngobrol-ngobrol, terus mungkin diberi minum atau gimana ya, kita Iya. mungkin menghormatinya gimana gitu, nggak Dari bisa. kita yang datang kan. Iya, dan bahasanya juga kita karena banyak istilah-istilah medis, jadi kita menyederhanakan kata-kata itu tuh sangat sulit. Gimana supaya kita masyarakat di sana itu bisa paham dengan apa yang kita sampaikan. Mungkin itu sih yang tersulit ya. Tantangan itu yang tersulit. Jadi ini bisa menjadi apa? Jadi PR juga buat kita ya untuk kedepannya, untuk turun langsung ke masyarakat. Ada pengalaman dari Kak Melan ini untuk kita. Karena masyarakat sangat menjunjung tinggi tradisi ya kan. Iya, jadi itu kita harus sebisa mungkin beradaptasi ke masyarakat itu. Benar, ya. Jangan sampai kita menyinggung perasaan orang lain. Ya, itu sih yang paling penting kayaknya. Nah, lanjut nih Kak. Selain kuliah dan organisasi, apa sih yang Kakak lakukan untuk sekedar healing dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan, studi, dan waktu pribadi Kakak? Maksudnya dari kegiatan-kegiatan Kakak yang padat di organisasi, di kampus, terus juga perkuliahan. Itu gimana Kakak cara healingnya, cara istirahat dari semua kegiatan itu? Istirahat ya, mungkin saya sih ekstrovert ya orangnya gitu ya. Iya. Jadi suka-suka aja ya gitu. Jadi enggak sih, kalau misalkan capek itu adalah sempat-sempat kita ada waktu untuk jalan-jalan sama teman-teman gitu, atau mungkin ngumpul-ngumpul ya sama teman-teman. Ada sih kalau misalkan me time, tapi me time-nya saya di kamar sih ya. Dan waktu istirahat, dan cukup istirahat. Itu sih, istirahat dan sempat-sempat untuk berteman gitu. Iya. Tadi kan Kakak cerita kakaknya ini ada KKN. Dengar-dengar nih ya kakak ini angkatan pertama KKN yang beda jurusan, kayak apakah itu benar gitu? Iya, betul. Kami adalah yang pertama ya. Iya. Dan itu membingungkan juga kemarin KKN-nya, dan itu pengalaman yang sangat berkesan. Itu KKN tematik yang disebut ya di Poltekkes ini, itu di 6 jurusan digabung kemarin. Jadi sangat sulit karena kita mungkin untuk kebidanan sih ya terbiasa saja untuk turun ke masyarakat, akan tetapi untuk berkolaborasi dengan ke-6 jurusan itu yang sangat sulit dengan persamaan persepsi yang dimiliki gitu. Nah, dan kompetensi kebidanan itu sangat banyak yang dibutuhkan di masyarakat sana, tapi kita harus menghormati juga kompetensi-kompetensi yang lain. Nggak bisa kita cuma kompetensi kita saja gitu yang dikerjain semuanya tuh nggak bisa. Kita harus tentukan dulu prioritas masalahnya di mana. Kalau misalkan ada kompetensi kita kerjakan di kompetensi kita sendiri, jangan ikut campur di kompetensi orang gitu. Iya, mungkin itu sih ya. Terus gimana cara Kakak untuk beradaptasi dan kolaborasi nih kan ya Kak dengan 6 jurusan lain, sedangkan kita terbiasa
di Dengan sini dengan perempuan semua, terus dengan jurusan bidan aja, dan ini pertama kalinya kita pindah gedung ke sini Iya. bersosialisasi dengan jurusan-jurusan lain. Gimana cara kakak untuk, apalagi kata kakak tadi kesulitannya tuh menyamakan persamaan persepsi. Nah, jadi itu apakah ada tips dari kakaknya? Bagaimana? Mungkin persamaan persepsi tadi ya, karena kita sebelumnya ikut organisasi, banyak juga yang terjadi seperti itu, tapi itu bedanya mungkin ada dari laki-laki ya. Iya. Iya, Maaf ya. maaf ya guys. Karena yang saya temui itu kebanyakan kalau banyak persepsi dari laki-laki ini yang gimana ya, yang egonya tuh lebih tinggi dari Oh kita ya. gitu. Jadi kebanyakan itu sih yang kita hadapi, tapi untuk saya sendiri saya lebih banyak mendengarkan saja. Tapi adalah untuk pendapat saya kemukakan pendapat saya, tapi saya banyak mendengarkan saja untuk keputusan karena kebanyakan ketua kelompoknya itu dari laki-laki ya. Iya. Jadi mungkin dari ketuanya saja yang memutuskan yang mana gitu. Yang banyak mendengarkan ya, jangan menjudge ya gitu. Iya. Baik, terakhir nih Kak. Mengenai KKN ya. Iya. Karena tadi KKN-nya pertama kali dengan jurusan-jurusan lain nih Kak. Itu apakah ada pengalaman yang sangat berkesan atau ada pelajaran penting dari KKN itu, gimana nih Kak? Boleh di-share sebelum kita selesai? Ya. Pengalaman berkesan ya. Pengalaman berkesan itu mungkin pas waktu kami keluarga binaan. Keluarga binaan itu kami banyak menghabiskan waktu di keluarga binaan tersebut. Kami harus memilih di antara wilayah, kan per RT ya Dek kemarin tuh. Jadi di satu RT itu harus memilih satu keluarga binaan. Jadi di keluarga binaan itu kami 1 minggu menghabiskan waktu di situ dan memberikan pelayanan kesehatan kepada keluarga tersebut. Mungkin itu yang berkesannya. Dan untuk keluarga binaan kakek ya, itu kakek-kakek, dan kakek-kakek itu sangat menganggap kami sebagai keluarga keluarga beliau gitu. Jadi kayak wow gitu, karena kita merantau di sini, nggak ada orang tua ya di sini gitu. Jadi pas waktu KKN itu tiba-tiba ada kakek itu dan menganggap sebagai anaknya sendiri dan diberi makan gitu, kayak tempat beristirahat. Itu sangat berkesan bagi saya gitu, bahwa ada feedback yang mereka berikan kepada kita. Selain kita memberikan pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan mereka juga sangat terbuka kepada kita semua. Dan kata kakeknya kalau misalkan ada apa-apa nanti nggak apa-apa ke rumah saja gitu ya. Seperti keluarga ya gitu. Bagi saya yang selalu sick home ya. Homesick gitu Homesick ya, homesick sih, homesick. Jadi sangat sangat apa ya? bahagia, terharu Banget juga. bahagia ya gitu untuk saya. Mungkin itu sih yang berkesan. Dan sangat berkesan juga sangat saat kita berkolaborasi dengan jurusan-jurusan lain. Mungkin itu sih. Kita tahu oh ternyata counseling ini sih kompetensinya. Oh ternyata TLM ini kompetensinya gitu. Jadi sangat terbuka pengetahuan yang kita miliki gitu. Nambah banyak wawasan juga berarti. Iya. Baik, kita udah sampai di akhir acara. Dan habis ini kita selesai. Dan kita tutup acara ini dengan apakah ada kata-kata gitu Pak? Kalau dari kakaknya, apakah ada kata-kata motivasi buat teman-teman sebelum kita tutup? Kata-kata dan motivasi ya. Iya. Mungkin untuk adik-adik semua ya, untuk adik-adik duta nih, Iya. jangan menyerah dan terus berjuang, dan harus ada tujuan sih hidup, dan itu yang membuat kita semangat. Itu sih, jangan menyerah, bidan tangguh. Ya. Kasih ya Kak. Akhir kata saya apa? Oh, harapan. Kata aja. Lalu nih Kak, apakah ada harapan untuk Kakak atau untuk kami atau untuk siapapun yang lagi nonton di rumah atau dimanapun, atau barangkali ada adik-adik tingkat kita yang nonton, apakah ada harapan tersendiri dari Kakak? Harapan kakak ya,
ini aja sih untuk duta kebidanan ya. Ya. Harapan kakak untuk duta kebidanan, saya harap harus berlanjut, dan kalian sebagai generasi pertama di duta kebidanan harus memberikan contoh yang terbaik, dan kalian sudah terbaik sih ya, dan harus memberikan contoh lagi untuk adik-adik selanjutnya. Iya, mungkin itu sih, Makasih, harus Kak. berlanjut ya. Baik, teman-teman, kita udah sampai di akhir acara tatanan talk show with Duta Kebidanan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Kami akhiri, sampai berjumpa di acara selanjutnya.